Kisah Nabi Nuh. Berlalulah beberapa tahun dari kematian Nabi Adam. Bunga-bunga berguguran di sekitar kuburannya dan pohon-pohon dan batu-batuan tampak tidak bergairah. Banyak hal berubah di muka bumi. Dan sesuai dengan hukum umum, terjadilah kealpaan terhadap wasiat Nabi Adam. Kesalahan yang dahulu kembali terulang. Kesalahan dalam bentuk kelupaan, meskipun kali ini terulang secara berbeda. Sebelum lahirnya kaum Nabi Nuh, telah hidup 5 orang saleh dari kakek-kakek kaum Nabi Nuh. Mereka hidup selama beberapa zaman kemudian mereka mati. Nama-nama mereka adalah Wed, Suwa, Yakhuts, Ya'uk dan Nasr. Setelah kematian mereka, orang-orang membuat patung-patung dari mereka, dalam rangka menghormati mereka dan sebagai peringatan terhadap mereka. Kemudian berlalulah waktu, lalu orang-orang yang memahat patung itu mati. Lalu datanglah anak-anak mereka, kemudian anak-anak itu mati, dan datanglah cucu-cucu mereka. Kemudian timbullah berbagai dongeng dan hurafat yang membelenggu akal manusia di mana disebutkan bahwa patung-patung itu memiliki kekuatan khusus. Disinilah iblis memanfaatkan kesempatan, dan ia membisikkan kepada manusia bahwa berhala-berhala tersebut adalah Tuhan yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak bahaya sehingga akhirnya manusia menyembah berhala-berhala itu. Kami tidak mengetahui sumber yang terpercaya berkenaan dengan bagaimana bentuk kehidupan ketika penyembahan terhadap berhala dimulai di bumi, namun kami mengetahui hukum umum yang tidak pernah berubah ketika manusia mulai cenderung kepada syirik. Dalam situasi seperti itu, kejahatan akan memenuhi bumi dan akal manusia akan kalah, serta akan meningkatnya kelaliman dan banyaknya orang-orang yang teraniaya. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Alhasil, kehidupan manusia semuanya akan berubah menjadi neraka jahim. Situasi demikian ini pasti terjadi ketika manusia menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang disembah itu berhala dari batu, anak sapi dari emas, penguasa dari manusia, sistem dari berbagai sistem, mazhab dari berbagai mazhab, atau kuburan seorang wali. Sebab satu-satunya yang menjamin persamaan di antara manusia adalah saat mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saat Dia diakui sebagai pencipta mereka dan yang membuat undang-undang bagi mereka. Tetapi saat jaminan ini hilang lalu ada seorang yang mengklaim, atau ada sistem yang mengklaim memiliki wewenang ketuhanan, maka manusia akan binasa dan akan hilanglah kebebasan mereka sepenuhnya. Penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sebagai sebuah tragedi yang dapat menghilangkan kebebasan, namun pengaruh buruknya dapat merembet ke akal manusia dan dapat mengotorinya. Sebab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia agar dapat mengenalnya dan menjadikan akalnya sebagai permata yang bertujuan untuk memperoleh ilmu. Dan ilmu yang paling penting adalah kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala semata sebagai pencipta, dan selainnya adalah makhluk. Ini adalah poin penting dan dasar pertama yang harus ada sehingga manusia sukses sebagai khalifah di muka bumi. Ketika akal manusia kehilangan potensinya dan berpaling ke selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia akan tertimpa kesalahan. Terkadang seseorang mengalami kemajuan secara materi karena ia berhasil melalui jalan-jalan kemajuan, meskipun ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kemajuan materi ini yang tidak disertai dengan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi siksa yang lebih keras daripada siksaan apapun, karena ia pada akhirnya akan menghancurkan manusia itu sendiri. Ketika manusia menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan meningkatlah penderitaan kehidupan dan kefakiran manusia. Terdapat hubungan kuat antara kehinaan manusia dan kefakiran mereka, serta tidak berimannya mereka kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi." Quran Surat Al-A'raf 96. Demikianlah, bahwa kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau syirik kepadanya akan menyebabkan hilangnya kebebasan dan hancurnya akal serta meningkatnya kefakiran, serta kosongnya kehidupan dari tujuan yang mulia. Dalam situasi seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nuh untuk membawa ajarannya kepada kaumnya. Nabi Nuh adalah seorang hamba yang akalnya tidak terpengaruh oleh polusi kolektif, yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih hambanya Nuh dan mengutusnya di tengah-tengah kaumnya. Nuh membuat revolusi pemikiran. Ia berada di puncak kemuliaan dan kecerdasan. Ia merupakan manusia terbesar di zamannya. Ia bukan seorang raja di tengah-tengah kaumnya, bukan penguasa mereka, dan bukan juga orang yang paling kaya di antara mereka. Kita mengetahui bahwa kebesaran tidak selalu berhubungan dengan kerajaan, kekayaan, dan kekuasaan. 3 hal tersebut biasanya dimiliki oleh jiwa-jiwa yang hina. Namun kebesaran terletak pada kebersihan hati, kesucian nurani, dan kemampuan akal untuk mengubah kehidupan di sekitarnya. Nabi Nuh memiliki semua itu, bahkan lebih dari itu. Nabi Nuh adalah manusia yang mengingat dengan baik perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Adam dan anak-anaknya ketika Dia menciptakan mereka di alam atom. Berdasarkan fitrah, ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum pemutusannya pada manusia.
Dan semua nabi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mereka diutus. Di antara mereka ada yang mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Nabi Ibrahim, ada juga di antara mereka yang beriman kepadanya dari lubuk hati yang paling dalam, seperti Nabi Musa, dan di antara mereka juga ada yang beribadah kepadanya dan menyendiri di Gua Hira, seperti Nabi Muhammad SAW. Terdapat sebab lain berkenaan dengan kebesaran Nabi Nuh. Ketika ia bangun, tidur, makan, minum, atau mengenakan pakaian, masuk atau keluar, ia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memujinya, serta mengingat nikmatnya dan selalu bersyukur kepadanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata tentang Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Quran Surat Al-Isra 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih hambanya yang bersyukur dan mengutusnya sebagai nabi pada kaumnya. Nabi Nuh keluar menuju kaumnya dan memulai dakwahnya. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar. Quran Surat Al-A'raf 59. Dengan kalimat yang singkat tersebut, Nabi Nuh meletakkan hakikat ketuhanan kepada kaumnya dan hakikat hari kebangkitan. Di sana hanya ada satu pencipta yang berhak disembah. Di sana terdapat kematian, kemudian kebangkitan, kemudian hari kiamat. Hari yang besar yang di dalamnya terdapat siksaan yang besar. Nabi Nuh menjelaskan kepada kaumnya bahwa mustahil terdapat selain Allah yang Maha Esa sebagai pencipta. Ia memberikan pengertian kepada mereka bahwa setan telah lama menipu mereka dan telah tiba waktunya untuk menghentikan tipuan ini. Nuh menyampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan manusia, Dia telah menciptakan mereka, memberi mereka rezeki, dan menganugerahi akal kepada mereka. Manusia mendengarkan dakwahnya dengan penuh kekhusukan. Dakwah Nabi Nuh cukup mengguncangkan jiwa mereka. Laksana tembok yang akan roboh yang saat itu di situ ada seorang yang tertidur dan engkau menggoyang tubuhnya agar ia bangun. Barangkali ia akan takut dan ia marah meskipun engkau bertujuan untuk menyelamatkannya. Akar-akar kejahatan yang ada di bumi mendengar dan merasakan ketakutan. Pilar-pilar kebencian terancam dengan cinta ini yang dibawa oleh Nabi Nuh. Setelah mendengar dakwah Nabi Nuh, kaumnya terpecah menjadi dua kelompok, kelompok orang-orang lemah, orang-orang fakir, dan orang-orang yang menderita, di mana mereka merasa dilindungi dengan dakwah Nabi Nuh, sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang kaya, orang-orang kuat, dan para penguasa di mana mereka menghadapi dakwah Nabi Nuh dengan penuh keraguan. Bahkan ketika mereka mempunyai kesempatan, mereka mulai melancarkan serangan untuk melawan Nabi Nuh. Mula-mula mereka menuduh bahwa Nabi Nuh adalah manusia biasa seperti mereka. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu, melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami. Quran Surat Hud 27. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, masyarakat yang menentang dakwahnya adalah para pembesar dari kaumnya. Mereka dikatakan Al-Mala karena mereka seringkali berkata. Misalnya mereka berkata kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, engkau adalah manusia biasa. Padahal Nabi Nuh juga mengatakan bahwa ia memang manusia biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul dari manusia ke bumi karena bumi dihuni oleh manusia. Seandainya bumi dihuni oleh para malaikat, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul dari malaikat. Berlanjutlah peperangan antara orang-orang kafir dan Nabi Nuh. Mula-mula, rezim penguasa menganggap bahwa dakwah Nabi Nuh akan mati dengan sendirinya, namun ketika mereka melihat bahwa dakwahnya menarik perhatian orang-orang fakir, orang-orang lemah, dan pekerja-pekerja sederhana, mereka mulai menyerang Nabi Nuh dari sisi ini. Mereka menyerangnya melalui pengikutnya dan mereka berkata kepadanya, tiada yang mengikutimu selain orang-orang fakir dan orang-orang lemah serta orang-orang hina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dia berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu, melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang berdusta. Quran Surat Hud 25-27. Demikianlah telah berkecamuk pertarungan antara Nabi Nuh dan para bangsawan dari kaumnya. Orang-orang yang kafir itu menggunakan dalih persamaan dan mereka berkata kepada Nabi Nuh, dengarkan wahai Nuh, jika engkau ingin kami beriman kepadamu maka usirlah orang-orang yang beriman kepadamu. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang lemah dan orang-orang yang fakir, sementara kami adalah kaum bangsawan dan orang-orang kaya di antara mereka.
dan mustahil engkau menggabungkan kami bersama mereka dalam satu dakwah majelis. Nabi Nuh mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir dari kaumnya. Ia mengetahui bahwa mereka menentang. Meskipun demikian, ia menjawabnya dengan baik. Ia memberitahukan kepada kaumnya bahwa ia tidak dapat mengusir orang-orang mukmin karena mereka bukanlah tamu-tamunya, namun mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat bukan terletak dalam rumahnya di mana masuk di dalamnya orang-orang yang dikehendakinya dan terusir darinya orang-orang yang dikehendakinya, tetapi rahmat terletak dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana Dia menerima siapa saja yang dikehendakinya di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berkata Nuh, hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat dari sisinya, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu? Apa akan kami paksakankah kamu menerimanya padahal kamu tidak menyukainya? Dan dia berkata, hai kaumku, aku tidak meminta harta benda kepada kamu sebagai upah bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya, akan tetapi aku memandangmu suatu kaum yang tidak mengetahui. Dan dia berkata, hai kaumku, siapakah yang dapat menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Maka tidakkan kamu mengambil pelajaran? Dan aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui hal yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan, sesungguhnya aku adalah malaikat, dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu, sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada mereka. Sesungguhnya aku kalau begitu benar-benar termasuk orang-orang yang lalim. Quran Surat Hud 28-31. Nuh mematahkan semua argumentasi orang-orang kafir dengan logika para nabi yang mulia, yaitu logika pemikiran yang sunyi dari kesombongan pribadi dan kepentingan-kepentingan khusus. Nabi Nuh berkata kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya agama, kenabian, dan rahmat. Sedangkan mereka tidak melihat apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Selanjutnya, ia tidak memaksakan mereka untuk mempercayai apa yang disampaikannya saat mereka membenci. Kalimat tauhid tiada Tuhan selain Allah tidak dapat dipaksakan atas seseorang. Ia memberitahukan kepada mereka bahwa ia tidak meminta imbalan dari mereka atas dakwahnya. Ia tidak meminta harta dari mereka sehingga memberatkan mereka. Sesungguhnya ia hanya mengharapkan pahala imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memberi pahala kepadanya. Nabi Nuh menerangkan kepada mereka bahwa ia tidak dapat mengusir orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sebagai nabi, ia memiliki keterbatasan dan keterbatasan itu adalah tidak diberikannya hak baginya untuk mengusir orang-orang yang beriman karena dua alasan. Bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan beriman kepadanya, maka bagaimana ia akan mengusir orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian seandainya ia mengusir mereka, maka mereka akan menentangnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berakibat pada pemberian pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keimanan mereka dan balasannya atas siapapun yang mengusir mereka. Maka siapakah yang dapat menolong Nabi Nuh dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala seandainya ia mengusir mereka? Demikianlah Nabi Nuh menunjukkan bahwa permintaan kaumnya agar ia mengusir orang-orang mukmin adalah tindakan bodoh dari mereka. Nabi Nuh kembali menyatakan bahwa ia tidak dapat melakukan sesuatu yang di luar wewenangnya, dan ia memberitahu mereka akan kerendahannya dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak dapat melakukan sesuatu yang merupakan bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pemberian nikmatnya kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Ia tidak mengetahui ilmu gaib, karena ilmu gaib hanya khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga memberitahukan kepada mereka bahwa ia bukan seorang raja, yakni kedudukannya bukan seperti kedudukan para malaikat. Sebagian ulama berargumentasi dari ayat ini bahwa para malaikat lebih utama daripada para nabi. Silakan melihat tafsir Qurtubi. Nabi Nuh berkata kepada mereka, sesungguhnya orang-orang yang kalian pandang sebelah mata, dan kalian hina dari orang-orang mukmin yang kalian remehkan itu, sesungguhnya pahala mereka itu tidak sirna dan tidak berkurang dengan adanya penghinaan kalian terhadap mereka. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu terhadap apa yang ada dalam diri mereka. Dialah yang membalas amal mereka. Sungguh aku telah menganiaya diriku sendiri seandainya aku mengatakan bahwa Allah tidak memberikan kebaikan kepada mereka. Kemudian rezim penguasa mulai bosan dengan debat ini yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan sikap mereka terhadap Nabi Nuh dalam firman-Nya. Mereka berkata, hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.
Nuh menjawab, hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri. Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepada kamu, sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Hud 32-34. Nabi Nuh menambahkan bahwa mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menjadi sebab terjadinya segala sesuatu, namun mereka memperoleh kesesatan disebabkan oleh ikhtiar mereka dan kebebasan mereka serta keinginan mereka. Dahulu iblis berkata, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat." Quran Surat Al-A'raf 16. Secara zahir tampak bahwa makna ungkapan itu berarti Allah lah yang menyesatkannya, padahal hakikat adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya kebebasan dan kemudian Dia akan meminta pertanggungjawabannya. Kita tidak sependapat dengan pandangan Al-Qadariyah, Al-Mu'tazilah, dan Imamiyah. Mereka berpendapat bahwa keinginan manusia cukup sebagai kekuatan untuk melakukan perbuatannya, baik berupa ketaatan maupun kemaksiatan. Karena bagi mereka, manusia adalah pencipta perbuatannya. Dalam hal itu, ia tidak membutuhkan Tuhannya. Kami tidak mengambil pendapat mereka secara mutlak. Kami berpendapat bahwa manusia memang menciptakan perbuatannya namun ia membutuhkan bantuan Tuhannya dalam melakukannya. 1. Alhasil, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerahkan setiap makhluk sesuai dengan arah penciptaannya, baik pengarahan itu menuju kebaikan atau keburukan. Ini termasuk kebebasan sepenuhnya. Manusia memilih dengan kebebasannya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerahkan jalan menuju pilihannya itu. Iblis memilih jalan kesesatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerahkan jalan kesesatan itu padanya, sedangkan orang-orang kafir dari kaum Nabi Nuh memilih jalan yang sama, maka Allah pun mengerahkan jalan itu pada mereka. Peperangan pun berlanjut, dan perdebatan antara orang-orang kafir dan Nabi Nuh semakin melebar, sehingga ketika argumentasi-argumentasi mereka terpatahkan dan mereka tidak dapat mengatakan sesuatu yang pantas, mereka mulai keluar dari batas-batas adab dan berani mengejek Nabi Allah. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Quran Surat Al-A'raf 60. Nabi Nuh menjawab dengan menggunakan sopan santun para nabi yang agung. Nuh menjawab, "Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-A'raf 61-62. Nabi Nuh tetap melanjutkan dakwah di tengah-tengah kaumnya, waktu demi waktu, hari demi hari, dan tahun demi tahun. Berlalulah masa yang panjang itu, namun Nabi Nuh tetap mengajak kaumnya. Nabi Nuh berdakwah kepada mereka siang malam, dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, bahkan ia pun memberikan contoh-contoh pada mereka. Ia menjelaskan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaannya di dunia. Namun setiap kali ia mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka lari darinya, dan setiap kali ia mengajak mereka agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni mereka, mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka dan mereka menampakkan kesombongan di depan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan apa yang dialami oleh Nabi Nuh dalam firman-Nya. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan keterlaluan. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka dengan cara yang terang-terangan, kemudian aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Quran Surat Nuh 5-12. Namun apa jawaban kaumnya? Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku, dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka. Mereka telah melakukan tipu daya yang amat besar. Dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali meninggalkan penyembahan Wet, Suwa, Yaquts, Yauk, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang lalim itu selain kesesatan." Quran Surat Nuh 21-24. Nuh tetap melanjutkan dakwah di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Quran Surat An-Kabut 14. Sayangnya, jumlah kaum mukmin tidak bertambah sedangkan jumlah kaum kafir justru bertambah. Nabi Nuh sangat sedih namun ia tidak sampai kehilangan harapan. Ia senantiasa mengajak kaumnya dan berdebat dengan mereka. Namun kaumnya selalu menghadapinya dengan kesombongan, kekufuran, dan penentangan. Nabi Nuh sangat bersedih terhadap kaumnya namun ia tidak sampai berputus asa. Ia tetap menjaga harapan selama 950 tahun. Tampak bahwa usia manusia sebelum datangnya topan cukup panjang. Dan barangkali usia panjang bagi Nabi Nuh merupakan mukjizat khusus baginya. Datanglah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Nuh bahwa orang-orang yang beriman dari kaumnya tidak akan bertambah lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya agar ia tidak bersedih atas tindakan mereka. Maka pada saat itu, Nabi Nuh berdoa agar orang-orang kafir dihancurkan. Ia berkata, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Quran Surat Nuh 26. Nabi Nuh membenarkan doanya dengan alasan, "Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat dan kafir." Quran Surat Nuh 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud, "Dan diwahyukan kepada Nuh, bahwasannya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang-orang yang telah beriman saja, karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang lalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Quran Surat Hud 36-37. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukumnya atas orang-orang kafir, yaitu datangnya angin topan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu Nuh bahwa ia akan membuat perahu ini dengan pengawasan kami dan wahyu kami, yakni dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengajarannya, serta sesuai dengan pengarahannya dan bantuan para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan perintahnya kepada Nuh. "Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang lalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Quran Surat Hud 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan orang-orang yang lalim, apapun kedudukan mereka dan apapun kedekatan mereka dengan Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang nabinya untuk berdialog dengan mereka atau menengahi urusan mereka. Nabi Nuh mulai menanam pohon untuk membuat perahu darinya. Ia menunggu beberapa tahun, kemudian ia memotong apa yang ditanamnya dan mulai merakitnya. Akhirnya, jadilah perahu yang besar, yang tinggi, dan kuat. Para mufasir berbeda pendapat tentang besarnya perahu itu, bentuknya, masa pembuatannya, tempat pembuatannya, dan lain-lain. Berkenaan dengan hal tersebut Fakhrur Razi berkata, "Ketahuilah bahwa pembahasan ini tidak menarik bagiku karena ia merupakan hal-hal yang tidak perlu diketahuinya. Saya kira mengetahui hal tersebut hanya mendatangkan manfaat yang sedikit." Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Fakhrur Razi yang menyatakan kebenaran dengan kalimatnya itu. Kita tidak mengetahui hakikat perahu ini, kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan kepada kita tentang hal itu. Misalnya, kita tidak mengetahui di mana ia dibuat, berapa panjangnya atau lebarnya, dan kita secara pasti tidak mengetahui selain tempat yang ditujunya setelah ia berlabuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan keterangan secara detail berkenaan dengan hal tersebut yang tidak memberikan kepentingan pada kandungan cerita dan tujuannya yang penting. Nabi Nuh mulai membangun perahu, lalu orang-orang kafir lewat di depannya saat ia dalam keadaan serius membuat perahu. Saat itu, cuaca atau udara sangat kering, dan di sana tidak terdapat sungai atau laut yang dekat. Bagaimana perahu ini akan berlayar wahai Nuh? Apakah ia akan berlayar di atas tanah? Di manakah air yang memungkinkan bagi perahumu untuk berlayar? Sungguh Nuh telah gila. Orang-orang kafir semakin tertawa terbahak-bahak dan semakin mengejek Nabi Nuh. Puncak pertentangan dalam kisah Nabi Nuh tampak dalam masa ini. Kebatilan mengejek kebenaran dan cukup lama menertawakan kebenaran. Mereka menganggap bahwa dunia adalah milik mereka dan bahwa mereka akan selalu mendapatkan keamanan dan bahwa siksa tidak akan terjadi. Namun anggapan mereka itu tidak terbukti. Datangnya angin topan menjungkir balikkan semua perkiraan mereka. Saat itu, orang-orang mukmin mengejek balik orang-orang kafir dan ejekan mereka adalah kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mulailah Nuh membuat bahtera itu. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami."
Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakan dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Quran Surat Hud 38-39. Selesailah pembuatan perahu dan duduk menunggu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Nuh bahwa jika ada yang mempunyai dapur, maka ini sebagai tanda dimulainya angin topan. Disebutkan bahwa tafsiran dari tanur ialah oven, alat untuk memanggang roti yang ada di dalam rumah Nabi Nuh. Jika keluar darinya air dan ia lari, maka itu merupakan perintah bagi Nabi Nuh untuk bergerak. Maka pada suatu hari tanur itu mulai menunjukkan tanda-tandanya dari dalam rumah Nabi Nuh, lalu Nabi Nuh segera membuka perahunya dan mengajak orang-orang mukmin untuk menaikinya. Jibril turun ke bumi. Nabi Nuh membawa burung, binatang buas, binatang yang berpasang-pasangan, sapi, gajah, semut, dan lain-lain. Dalam perahu itu, Nabi Nuh telah membuat kandang binatang buas. Jibril menggiring setiap 2 binatang yang berpasangan agar setiap spesies binatang tidak punah dari muka bumi. Ini berarti bahwa angin topan telah menenggelamkan bumi semuanya. Kalau tidak demikian, maka buat apa ia harus mengangkut jenis binatang-binatang itu? Binatang-binatang mulai menaiki perahu itu beserta orang-orang yang beriman dari kaumnya. Jumlah orang-orang mukmin sangat sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila perintah kami datang dan tanur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkanlah pula orang-orang yang beriman. Dan tidak beriman bersama Nuh itu kecuali sedikit. Quran Surat Hud 40. Istri Nabi Nuh tidak beriman kepadanya sehingga ia tidak ikut menaiki perahu, dan salah satu anaknya menyembunyikan kekafirannya dengan menampakkan keimanan di depan Nabi Nuh, dan ia pun tidak ikut menaikinya. Mayoritas manusia saat itu tidak beriman sehingga mereka tidak turut berlayar. Hanya orang-orang mukmin yang mengarungi lautan bersamanya. Ibnu Abbas berkata, terdapat 80 orang dari kaum Nabi Nuh yang beriman kepadanya. Air mulai meninggi yang keluar dari celah-celah bumi. Tiada satu celah pun di bumi kecuali keluar air darinya. Sementara dari langit turunlah hujan yang sangat deras yang belum pernah turun hujan dengan curah seperti itu di bumi, dan tidak akan ada hujan seperti itu sesudahnya. Lautan semakin bergolak dan ombaknya menerpa apa saja dan menyapu bumi. Perut bumi bergerak dengan gerakan yang tidak wajar sehingga bola bumi untuk pertama kalinya tenggelam dalam air sehingga ia menjadi bola air. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Quran Surat Al-Qamar 11-13. Air meninggi di atas kepala manusia, dan ia melampaui ketinggian pohon, bahkan puncak gunung. Akhirnya, permukaan bumi diselimuti dengan air. Ketika mula-mula datang topan, Nabi Nuh memanggil putranya. Putranya itu berdiri agak jauh darinya. Nabi Nuh memanggilnya dan berkata, hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Quran Surat Hud 42. Anak itu menjawab ajakan ayahnya. Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Quran Surat Hud 43. Nabi Nuh kembali menyerunya. Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain orang yang dirahmatinya. Quran Surat Hud 43. Selesailah dialog antara Nabi Nuh dan anaknya. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surat Hud 43. Perhatikanlah ungkapan Al-Quran Al-Karim, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Ombak tiba-tiba mengakhiri dialog mereka. Nabi Nuh mencari, namun ia tidak mendapati anaknya. Ia tidak menemukan selain gunung ombak yang semakin meninggi dan meninggi bersama perahu itu. Nabi Nuh tidak dapat melihat segala sesuatu selain air. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak sebagai rahmat darinya untuk menenggelamkan si anak jauh dari penglihatan si ayah. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap si ayah. Anak Nabi Nuh mengira bahwa gunung akan mencegahnya dari kejaran air, namun ia pun terkejar dan tenggelam. Angin topan terus berlanjut dan terus membawa perahu Nabi Nuh. Setelah berlalu beberapa saat, pemandangan tertuju kepada bumi yang telah musnah sehingga tiada kehidupan kecuali sebagian kayu yang darinya Nabi Nuh membuat perahu di mana ia menyelamatkan orang-orang mukmin. Begitu juga berbagai binatang yang ikut bersama mereka.
adalah hal yang sulit